Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Hari kedua, setiap kuil akan mengirim 3 orang terkuat mereka untuk penilaian energi spiritual. Sebuah pilar kristal besar didirikan di tengah arena pada malam sebelumnya, khusus untuk pengukuran energi spiritual. Saat ini, 6 kuil besar semuanya telah mengirim 3 orang mereka, dan dari tim secercah cahaya harapan tidak terkecuali. Karena kompetisi individu sebelumnya, tingkat energi spiritual dipahami sampai batas tertentu dari pertemuan timbal balik. Jadi tahap energi spiritual ini tidak memiliki terlalu banyak ketegangan. Sebagai juara kompetisi individu, tim secercah cahaya harapan akan menjadi yang terakhir muncul. Ini adalah salah satu manfaat yang mereka peroleh. Seperti kompetisi individu, kontes energi spiritual tidak mengizinkan penggunaan peralatan apapun atau pil peningkat, semua orang harus mengandalkan kekuatan masing-masing. Sebanyak 21 individu sudah membentuk lingkaran di sekitar pilar kristal. Sebagai wasit kepala, Chen Zidian berdiri paling dekat dengan sisi pilar kristal. Setiap orang harus melalui pemeriksaannya terlebih dahulu, jadi kecurangan sama sekali tidak mungkin selama yang berjaga adalah dia. Chen Zidian menyatakan, hari ini, kita akan menilai pertarungan antar energi spiritual. Setiap regu harus mengajukan 3 orang peserta. Kami akan menguji berdasarkan peringkat di babak pertama. Menunjukkan kepada kepala kuil pejuang Qiu Yonghao, berdasarkan peringkat putaran pertama, pengukuran energi spiritual akan berlangsung dalam urutan terbalik dari peringkat kompetisi pertama. Kuil pejuang akan pergi dulu. Qiu Yonghao mengangguk dan melangkah maju untuk diukur bersama 2 orang kuil pejuang. Dalam hal kekuatan keseluruhan, kuil pejuang adalah yang terlemah dari 6 kuil. Tetapi mereka memiliki populasi terbesar di antara 6 kuil besar. Lagi pula, standar untuk menjadi seorang pejuang cukup rendah. Qiu Yonghao adalah orang pertama yang melangkah maju, mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di pilar kristal. Segera, kristal transparan berubah menjadi warna lain. Warna merah naik dari dasar pilar kristal, perlahan-lahan naik untuk mencapai ketinggian sekitar 33 meter, sekitar 1/10 dari pilar. Kemudian warnanya berubah menjadi oranye, dan terus naik untuk mendapatkan 33 meter lagi dan menguning. Warna-warna di dalam pilar kristal mulai melambat saat mereka naik, dan penampilan Qiu Yonghao menjadi sangat berat, dahinya meneteskan keringat. Dari perbedaan warna, merah sesuai dengan 100.000 energi spiritual, oranye hingga 100.000 energi spiritual lainnya. Fakta bahwa dia telah mencapai area kuning menandakan bahwa energi spiritual Qiu Yonghao telah melampaui 200.000. Usianya sudah melewati 100 tahun, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk cobaan ini. Akhirnya, warna di dalam pilar kristal berhenti naik setelah sedikit lebih dari setengah area kuning, lalu bar Qiu Yonghao berhenti naik. Menghela nafas ringan, Qiu Yonghao akhirnya santai ketika angka emas yang sangat besar muncul, mengambang di atas pilar kristal. 271.364. Ini adalah total energi spiritual Qiu Yonghao. 2 perwakilan lainnya dari kuil pejuang datang berikutnya. Tingkat kultivasi mereka masih sedikit di belakang Qiu Yonghao, dan mereka belum menggunakan medan. Keduanya sekitar 200.000. Akhirnya, dengan tambahan bonus usia, kuil pejuang mencapai total 694.160 poin. Hasil ini agak mengecewakan. Setelah kuil pejuang datang kuil assassin. Situasi mereka menjadi sedikit lebih baik, total energi spiritual mereka mencapai 783.200, yang dapat dianggap tidak buruk. Kuil jiwa yang telah memperoleh total 58 poin sedikit di bawah 60 atau lebih dari kuil penyembuh, menjadikan mereka pihak ketiga yang akan pergi. Berkat tampilan yang kuat dari kepala kuil mereka Chen Hongyu,
mereka memiliki total energi spiritual akhir mencapai 832.241, jauh di atas dua kuil sebelumnya. Kuil Peyembu benar-benar sedikit beruntung dalam uji coba tahap pertama mereka, dan tidak memiliki banyak dominasi di tahap kedua ini. Pada akhirnya, total energi spiritual mereka hampir tidak mencapai di atas 800.000, tetapi cukup di bawah kuil jiwa. Sejauh ini, 4 peringkat kuil diselesaikan. Sekarang hanya kuil penyihir, kuil ksatria, dan pasukan pemburu iblis secercah harapan yang cerah yang belum pergi. Semua tahu bahwa peluang sebenarnya untuk mencapai kemenangan telah tiba. Tidak ada yang optimis tentang secercah cahaya harapan dalam peringkat jumlah energi spiritual. Meskipun mereka memiliki keuntungan dari usia mereka, tidak mungkin kekuatan total mereka akan bertambah hingga 900.000 atau lebih, jadi satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah siapa dari kuil penyihir atau kuil ksatria yang akan ditempatkan di atas yang lain. Kuil penyihir memiliki Li Zengzi, Mo Wu, dan penyihir dengan pertahanan terbesar yang mengendalikan medan elemen bumi. Penyihir kegelapan, Mo Wu, dan penyihir bumi keduanya mendekati 300.000. Tambahkan ke ini bahwa mereka berusia di bawah 100 tahun, dan mereka memperoleh beberapa bonus. Kuil penyihir sudah mencapai hampir 610.000 setelah mereka berdua lewat. Li Zengzi adalah orang terakhir yang berangkat. Di dalam pilar kristal naik beberapa warna. Merah, oranye, kuning, hijau, dan akhirnya memasuki area biru. Meskipun banyak orang memiliki tebakan tentang tingkat kultivasi Li Zengzi, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ini berarti energi spiritual internalnya sudah di atas 400.000. Akhirnya, pilar itu berhenti di area biru. Energi spiritual Li Zengzi lebih dari 420.000, dan menambah skor dari dua penyihir lainnya. Kuil penyihir telah melampaui 1 juta, mencapai 1.007.423. Bisakah kuil ksatria melampaui kuil penyihir? Kuil ksatria dengan sangat cepat memberi mereka tanggapan yang kuat. 3 kuil ksatria tidak termasuk ksatria ilahi, Long Tianying, tetapi berada di bawah kepemimpinan Yang Hao Yu, dengan perisai tertinggi kuil ksatria, dan orang yang berhasil mencapai 6 besar. Saat ketiga ksatria itu berdiri, kulit Li Zengzi segera menjadi pemandangan yang jauh lebih tidak sedap dipandang untuk dilihat. Ksatria perisai pamungkas adalah yang pertama naik, energi spiritualnya ditetapkan tepat di atas 320.600. Ksatria yang berhasil mencapai 6 besar adalah yang kedua pergi, energi spiritualnya tetap melampaui 332.800. Akhirnya tiba giliran Yang Hao Yu. Dia dengan tenang mendekati pilar kristal, mengangkat tangan kanannya untuk menyentuhnya dengan ringan. Adegan mengejutkan muncul. Warna pilar melonjak sekaligus merah, oranye, kuning, hijau, biru, lalu akhirnya memasuki area Pirus. Nomor 1 dari aliansi kuil. Itu sama sekali bukan hanya nama yang sederhana. Yang Hao Yu melindungi kehormatan kuil ksatria dengan kekuatannya, energi spiritual internalnya mencapai melewati 568.000 untuk melebihi 420.000 Li Zengzi dengan selisih yang besar. Pada akhirnya, kuil ksatria melampaui total poin kuil penyihir sebesar 120.000. Setelah tahap ini, peringkat kedua kuil pasti akan berubah. Secercah cahaya harapan adalah yang terakhir pergi. Chen Ying'er yang energi spiritual internalnya mencapai 170.000 adalah yang pertama pergi. Cai Er, yang energi spiritual internalnya mencapai 190.000 adalah yang berikutnya. Pada titik ini, banyak orang diam-diam menghela nafas dalam hati. Pasukan pemburu iblis secercah cahaya harapan ini, bagaimanapun, masih muda. Mereka benar-benar tidak dapat membangun dominasi apapun dalam kontes energi spiritual ini. Akhirnya tibalah giliran Long Hao Shen. Dia adalah satu-satunya titik terang yang dimiliki secercah cahaya harapan, berkat jantung keabadian.
Energi spiritual internalnya menembus 300.000, sebelum finish di atas 310.000. Berkat pertandingan dan pemahaman beberapa hari ini, kultivasi Long Hao Shen telah berkembang sampai batas tertentu. Jika tambahan 90.000 jantung keabadain tidak dihitung, energi spiritual internalnya akan mencapai sekitar 220.000. Pada akhirnya, hasil ketiganya berjumlah lebih dari 670.000. Kali ini, keunggulan bonus usia menjadi sorotan. Long Hao Shen berusia 25 tahun, Cai Er, 24 dan Chen Ying Er 28 tahun. Ini menambahkan lebih dari 233.000 ke total energi spiritual mereka. Ini memberi mereka jumlah akhir lebih dari 800.000. Lucunya, mungkin karena kedekatan dengan Dewa Keberuntungan, meskipun total energi spiritual mereka berada di bawah kuil jiwa, itu masih melampaui kuil penyembuh, dan hanya dengan 13 poin tidak kurang. Akhirnya, kuil ksatria adalah nomor satu yang tidak kontroversial dalam kontes energi spiritual tertinggi, diikuti oleh kuil penyihir, kuil jiwa, tim secercah cahaya harapan kuil penyembuh, kuil asasin, dan kuil pejuang. Setelah tahap ini dihentikan, variasi terjadi pada peringkat. Atas dasar aturan, peringkat 1 memperoleh 200 poin, peringkat 2 memperoleh 150, peringkat 3 memperoleh 120, peringkat 4 memperoleh 90, peringkat 5 memperoleh 60, dan yang terakhir tidak memilikinya. Karena penambahan tim secercah cahaya harapan, keenam belah pihak menjadi 7 tim, dan dengan demikian nomor 6 akan mendapatkan 30 poin, dan yang terakhir tidak ada. Jadi, peringkatnya adalah sebagai berikut, tim secercah cahaya harapan 442 poin sebagai peringkat pertama, kuil ksatria 280 poin sebagai peringkat kedua, kuil penyihir 255 poin sebagai peringkat ketiga, kuil jiwa 178 poin sebagai peringkat keempat, kuil penyembuh 120 poin sebagai peringkat kelima, kuil asasin 64 poin sebagai peringkat keenam. Meskipun secercah cahaya harapan hanya nomor 4 dari tahap ini, karena keunggulan luar biasa mereka dari tahap pertama, mereka masih memiliki keunggulan besar. Sementara kuil ksatria menyalip kuil penyihir, kuil pejuang tetap yang paling menyedihkan. Meskipun 2 putaran kompetisi sebelumnya cukup panik, peringkat sebenarnya hanya akan ditentukan pada turnamen besok. Itu karena putaran ketiga kompetisi, kontes medan, adalah yang paling berharga dalam hal poin. Berdasarkan aturan, nomor 1 akan mendapatkan lebih dari 500 poin. Dan lebih jauh lagi, sekarang ini bukan kontes 6 sisi karena penambahan tim ketujuh secercah cahaya harapan, angka-angka itu sangat mungkin berakhir lebih tinggi sampai batas tertentu. Pertandingan ini sangat mungkin mencakup beberapa pergantian peristiwa. Long Hao Shen buru-buru membawa rekan-rekannya kembali ke markas aliansi. Lin Xin belum kembali. Long Hao Shen bertanya pada Sima Xian. Sima Xian menggelengkan kepalanya, belum. Dia mengatakan kepada saya tadi malam bahwa dia akan mencari kakeknya untuk belajar sihir, dan belum memberikan kabar apapun sejak saat itu. Long Hao Shen mengangguk ringan, samar-samar bisa menebak apa yang ingin dipelajari Lin Xin. Karena tidak perlu baginya di tahap kedua dan ketiga, ketidakhadiran Lin Xin tidak berpengaruh pada aliran kompetisi. Kapten, biarkan aku naik besok. Wang Yuan melamar dengan tegas. Chen Ying-er segera bertanya dengan cemas, Yuan, kamu tidak bisa berencana untuk memperebutkannya denganku. Tahap ketiga ini mengizinkan penggunaan persenjataan, jadi dengan jubah suci spiritual saya pasti tidak akan menderita kerugian. Dalam kompetisi medan tahap ketiga, masing-masing pihak harus mengirim 3 orang, yang semuanya harus menjadi yang menggunakan medan. Secercah cahaya harapan memiliki 4 di antaranya Long Hao Shen dan Cai Er, pasti akan dikirim. Jadi, kursi ketiga secara alami akan dipilih di antara Wang Yuan dan Chen Ying-er. Kedua gadis ini biasanya rukun,
tetapi mereka tidak bisa tidak berselisih sekarang. Long Hao Shen tertawa dan berkomentar, jangan berdebat. Biarkan saya membuat analisis, dengan cara ini kalian berdua harus menyetujui siapa yang harus kami kirim. Tahap pertama dan kedua kompetisi sama-sama untuk mengevaluasi kekuatan individu. Dan itu hanya kekuatan murni seseorang, tanpa memperhitungkan peralatan apapun. Itu adalah evaluasi kekuatan murni dari pengumpulan besar bait suci. Tahap selanjutnya adalah untuk mengevaluasi kekuatan secara keseluruhan. Jadi peralatan diperbolehkan dalam dua tahap terakhir, yang dengan demikian mencerminkan tingkat sumber daya 6 kuil besar juga. Pesaing terbesar masih kuil penyihir dan kuil ksatria. Dalam pertempuran medan, kami hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah menjadi juara terakhir. Karena pernyataan Long Hao Shen, semua orang memiliki perasaan aneh, karena mereka sebenarnya tidak begitu percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Sebuah medan berasal dari kekuatan seseorang, jadi bahkan jika mereka memiliki beberapa alat ilahi yang mereka miliki, jaminan apa yang dapat mereka miliki di depan 6 kuil besar yang tak terhitung jumlahnya dari akumulasi sumber daya. Long Hao Shen melanjutkan, tahap terakhir adalah turnamen pertarungan tim. Meskipun kami sebagian besar cukup oke dalam hal peralatan, itu tidak terjadi untuk semua orang. Secara khusus, peralatan Wen Zhao, Duan Yi, dan saudara Zhang agak kurang. Jadi kita harus mengandalkan sinergi antara semua panggilan kita dalam pertarungan tim, meskipun saya tidak memiliki keyakinan mutlak untuk bisa meraih kemenangan. Tapi, pertempuran medan adalah yang paling kaya hadiah. Kita tidak boleh menyerah pada yang satu ini. Pertarungan medan adalah kontes medan murni, serta tampilan medan yang cocok. Persyaratan pertama adalah bahwa medan yang berhadapan tidak diperbolehkan untuk saling berbenturan, tetapi harus saling melengkapi. Secara relatif, atribut cahaya saya dan medan pemurnian cair cukup sinergis. Tapi medan darah Yuan dan medan pemurnian cair, konflik sampai batas tertentu. Meskipun medan Dewa Binatang Ying tidak dapat menghasilkan kombinasi sinergis dengan kita, setidaknya itu tidak akan bertentangan. Menambah dorongan jubah spiritual suci itu, dia yang paling cocok untuk bergabung dengan kita dalam pertempuran. Setelah penjelasan Long Hao Shen, Wang Yuan langsung kecewa, sementara Chen Ying tersenyum padanya. Han Yu berkata, "Bos, karena pertempuran medan besok sangat penting, bukankah kita harus berlatih untuk itu?" Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu. Jangan khawatir, saya sangat percaya diri. Adapun dari mana kepercayaan ini berasal, izinkan saya menjaga ketegangan untuk saat ini. Kamu akan mengerti besok." Mencapai titik ini, dia mengungkapkan senyum misterius. Bukannya dia tidak ingin mengungkapkannya, tetapi jika rahasia ini bocor, beberapa perubahan pasti akan muncul dalam ekspresi rekan-rekannya. Meskipun metode itu tidak bisa disebut curang, tidak membiarkannya diketahui oleh terlalu banyak orang adalah yang terbaik. Keesokan paginya, ketika mereka melanjutkan ke stadion besar aliansi, Lin Xin masih belum kembali. Long Hao Shen tidak mengirim orang lain untuk mencarinya. Meskipun Lin Xin memiliki watak emosional, dia masih dapat diandalkan. Dia percaya bahwa dia pasti akan kembali untuk kompetisi tim besok. Setelah beberapa hari reparasi, semua proyektor ajaib di stadion besar aliansi kembali ke kondisi terbaiknya. Jarak antara markas aliansi dan stadion besar aliansi sudah dekat. Melewati lorong di pintu masuk prajurit, dari 6 kuil besar dan secercah harapan cerah melanjutkan menuju stadion. Area di luar tembok sudah lama dipenuhi orang. Saat melihat kelompok Long Hao Shen, sorak-sorai segera datang dari mereka. Secercah harapan yang cerah, secercah harapan yang cerah. Penonton tidak dalam kekacauan, meskipun mereka banyak, teriakan mereka seragam, dan ekspresi fanatik di wajah mereka dan sorak-sorai mereka lebih antusias. Hari-hari ini,
Kuil Ksatria dengan sengaja menyebarkan berita tentang pencapaian pasukan pemburu iblis secercah cahaya harapan ke seluruh kota suci serta setiap kota dan desa di aliansi kuil. Catatan mereka tentang membunuh dewa iblis, intervensi mereka dalam perang suci, dan yang lebih penting, bahwa mereka adalah pasukan pemburu iblis pertama yang telah menghancurkan pilar dewa iblis. Dua pilar dewa iblis telah dihancurkan oleh tangan mereka. Bahkan manusia yang paling sedikit mendapat informasi tentang iblis tahu bahwa 72 pilar dewa iblis adalah akar mereka. Era gelap telah berlangsung selama lebih dari 6.000 tahun, sementara pilar dewa iblis tidak pernah dihancurkan. Apa artinya berita bahwa pasukan secercah cahaya harapan telah menghancurkan mereka berdua? Itu berarti harapan merasakan sorak-sorai penonton, setiap anggota yang membentuk secercah cahaya harapan penuh dengan semangat. Demi aliansi, demi memimpin semua umat manusia dalam perjalanan keluar dari kegelapan, mereka harus bertarung dengan berani, dan membuat diri mereka lebih kuat. Dan membuat diri mereka